Ya, selamat datang di Indra The Kids. Kali ini kita bersama-sama mengisi formulir untuk mendapatkan green card ke Amerika. Diversity programnya ini untuk tahun 2023. Program green card ini adalah program resmi dari pemerintah Amerika untuk warga di seluruh dunia dengan syarat-syarat tertentu. Kita mulai saja. Pertama-tama kita harus masuk ke halaman resmi pemerintah Amerika Serikat ya, di US Department of State Bureau of Consular Affairs. Di sini alamatnya dvprograms.state.gov. Nah, jangan masuk ke website yang lain ya. Jadi memang banyak website-website agency yang menawarkan untuk green card, tapi yang resmi hanya satu melalui program yang langsung diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi kalau kalian pernah lihat alamat website selain ini, itu adalah alamat untuk agent-agent atau biro-biro yang akan membantu. Tetapi sebenarnya itu tidak banyak berpengaruh. Pengaruh ya kalau kita melalui agent karena semuanya bisa dilakukan sendiri. Oke, pertama-tama sebelum kita mengisi formulir ini, perhatikan sekali. Di sini ada instruksi-instruksinya yang harus diperhatikan. Coba kita klik ya. Nah, di sini banyak keterangan-keterangan ya, bagaimana cara mengisinya, kemudian ini programnya berlaku mulai kapan, kemudian kapan bisa dilihat. Ini banyak sekali keterangannya, kalian bisa baca. Dan juga yang terpenting pada saat mengisi formulir ini adalah foto. Foto ini ada syaratnya ya. Di sini kita cek. Nah, ukuran foto itu harus 5 kali 5 cm kurang lebih ya. Di sini ada, sudah saya cari. Khusus green card photo size itu 2 kali 2 inci atau 51 kali 51 mm. Jadi nggak seperti foto di Indonesia 4 kali 6 atau 2 kali 4 ya. Kalian harus siapkan foto yang kotak 2 kali 2 inci. Nah, di sini sudah dijelaskan contoh-contoh fotonya. Fotonya itu harus jelas terlihat ya, dengan background cerah. Kemudian fotonya harus jelas dan berwarna, kelihatan asli ya, jangan dimodifikasi atau misalnya kuning jadi merah atau dipoles di aplikasi komputer. Jangan, kalau bisa foto asli yang benar-benar terlihat natural. Kemudian tidak menggunakan kacamata. Jadi tidak menggunakan kacamata adalah syarat utama. Jadi kalau kalian pakai kacamata sebaiknya dibuka. Ini ada contohnya ya. Contohnya tidak menggunakan kacamata. Kemudian ukuran dan posisi. Ukurannya adalah ini sudah jelas terlihat ya, 2 kali 2 inci atau 51 kali 51 mm. Menatap ke depan ya. Ini ada contoh yang salah, gambarnya kepalanya miring atau posisinya tidak simetris, terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri atau terlalu jauh seperti ini. Nah, ini tidak diperkenankan. Kemudian resolusi yang diterima fotonya adalah foto is sharp ya. Fotonya harus jelas tanpa any visible pixel. Jadi tanpa ada pixel yang tertutup. Ini contohnya yang salah. Nah, di sini ada blur ya, agak blur, fotonya tidak terlalu jelas, ini tidak boleh. Kemudian ada bayangan di belakangnya, itu juga tidak boleh. Atau foto-foto yang diedit masih ada background di belakangnya yang tidak penting. Kemudian ada gambar ukuran, ini tidak boleh. Jadi harus benar-benar jelas ya, seperti contoh yang ini. Tidak boleh fotonya di crop ya, di crop. Kalau kalian pakai aplikasi komputer kemudian kalian ganti gambarnya belakangnya, itu tidak boleh. Yang boleh adalah langsung gunakan secara alamiah background berwarna putih dengan latar belakang yang cerah, misalnya tembok atau dinding yang warnanya cerah. Nah, di sini juga ada contoh yang salah. Kemudian pose dan expression. Pose dan expression ini harus menandakan langsung menatap kamera, jangan melihat ke samping atau matanya tidak jelas ya, melirik ke kiri atau ke kanan. Itu tidak bisa. Ini contohnya menghadap ke samping, ini tidak boleh ya. Kemudian matanya terpejam juga tidak boleh. Nah, di sini attire, hats and hair. Untuk yang menggunakan hijab itu diperbolehkan asal gambarnya jelas ya. Nah, yang tidak diperbolehkan
hijabnya modelnya seperti ini yang tertutup. Jadi matanya tertutup setengah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah hijab yang menutup mata. Jadi walaupun menggunakan hijab tapi matanya tertutup, ini tidak boleh. Jadi harus jelas seperti yang ini ya. Kita cek backgroundnya. Background harus polos jelas ya, misalnya putih atau biru muda atau biru langit ya. Tapi yang jelas ini ada teksturnya, tidak boleh ya. Kelihatan tekstur di belakangnya, dindingnya tidak boleh. Atau misalnya seperti ini yang ada gambar jendela, tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar jelas. Nah, untuk foto anak-anak itu harus juga jelas seperti ini. Misalnya bayi ya, mungkin dia lagi tidur tapi dengan latar belakang yang jelas. Kemudian kita langsung bersama-sama masuk ke bagian mengisi entry form. Kita ikuti langkah-langkahnya bersama-sama. Nah, setelah kalian klik tombol tadi, nanti ada keluar tombol authentication code, kemudian di submit. Nah, di sini ada beberapa tahap ya. Kita coba lalui tahap pertama, part 1 ya. Oke, bersama-sama kita isi ya. Nama lengkap dan alamat form ini nanti akan saya blur. Jadi kalian bisa isi dengan nama kalian sendiri. Nah, kemudian poin nomor 6 ini country of eligibility for the DV program. Jadi di sini dia menanyakan apakah kita termasuk dalam negara yang diperbolehkan ya. Your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. Ya, jadi kita pilih yes di sini. Kemudian nomor paspor ya. Nah, usahakan kalian udah punya paspor karena di sini nanti sangat berpengaruh sekali untuk poin ini. Nah, seandainya kalian belum punya paspor, nanti tetap akan ditanyakan ya. Jadi usahakan sudah mempunyai paspor. Nah, di sini kalian tinggal masukkan foto ya. Jadi ada foto yang harus kalian upload. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa siapkan foto ukurannya 2x2 inch atau 51x51 seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian di sini kalian upload fotonya. Kemudian poin nomor 9. Poin nomor 10, country where you live today. Negara di mana kamu tinggal sekarang. Di sini kita isi Indonesia. Kemudian nomor teleponnya kalian bisa masukkan juga. Email address juga kalian masukkan ya. Kemudian di sini poin nomor 13 itu ditanya pendidikan terakhir ya, apa pendidikan terakhir kalian. Misalnya university, kalian isi university atau SMA. Di sini saya klik university degree. Di sini harus jujur ya, jangan kalian isi yang isi yang tidak benar, isi apa adanya. Misalnya kalian lulusan SMA, tulis saja SMA atau SMK vocational school ya. Nah, kemudian poin nomor 14 itu what is your current marital status. Jadi kalian statusnya apa, menikah atau belum menikah
atau bercerai atau janda atau duda. Jadi kalian harus isi di sini menu untuk pilihan pasangan. Jadi seandainya kalian isi di sini married, di sini nanti berikutnya itu akan keluar menu-menu untuk mengisi biodata pasangan kita, misalnya istri atau anak. Nah, di sini karena kita mau berangkat sendiri, mungkin di sini harus kita tulis unmarried. Oke. Kita kosongkan ya. Continue. Nah, di sini udah keluar ya part 1 entrance information-nya. Kemudian langsung submit ya. Nah, di sini udah sukses ya. Kalau udah sukses ada tulisan DV 2023 submission confirmation entry receive, artinya formulir yang sudah kita isi udah masuk ke website mereka di Amerika. Kalian capture gambarnya ini, kalian screenshot, kemudian yang perlu diingat adalah di sini confirmation number. Ini harus kalian simpan, jangan sampai hilang. Jadi kalian catat, kalian capture, kalian foto, karena nanti pada saat pengumuman itu yang diminta adalah confirmation number dan year of birth, tahun lahirnya. Demikian tadi bagaimana caranya mengisi formulir untuk program Green Card yang diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Semoga bermanfaat dan semoga juga kalian beruntung bisa berangkat ke Amerika untuk memulai hidup baru atau mencari pekerjaan. Oke, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.